ada dalam cengkraman-Mu. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami siap untuk menyembah Engkau.
mencoba dengan kekuatan kita, tapi sering kita gagal. Kadang-kadang kita melangkah dengan kekuatan kita, saudara, dengan hikmat, tapi kadang-kadang kita gagal di tengah jalan. Hari ini Roh Kudus mengajari kita, saudara, biar Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Apapun rencana, apapun keinginan, apapun hidup kita, ayo kita izinkan Dia pegang. Oh,
Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Amin saudaraku. Shalom saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam hadirat Tuhan itu tempat yang paling indah saudara. Amin. Saudara tahu Daniel berani menyerahkan nyawanya demi hadirat Tuhan. Sadrak Mesach Abednego pun begitu saudara. Demi menyembah Tuhan, mereka rela tukar nyawanya. Yang penting Tuhan disembah. Amin saudara. Yuk kita bawa hidup kita latih setiap hari saudara. Seperti Daniel 3 kali sehari menyembah Tuhan. Yuk kita latih, amin. Latihan badan ini firman Tuhan berkata terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Hari ini, esok dan sampai akan datang, itu semua berguna. Kita puji Tuhan saudaraku. Sambil kita bersuka cita puji Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota milikku.
membantu kita saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berikan persembahan kita saudaraku. Haleluya. Yesus kau kebenaran. Yesus mengikat kami, menyampaikan kami pada seluruh kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu, berkati kami semuanya Tuhan. Apapun pergumulan, permasalahan kami dan kebutuhan kami tahu Kau Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, dan setiap kebenaran demi kebenaran akan dari sepian daripada padamu Tuhan. Terima kasih, kami syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Silakan sudah dulu. Salam bagi kita semuanya. Ya, hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Saudara kasih dikatakan pengakuan Tuhan Yesus yang menyangkut, ya saudara kasih, yang kehidupan kekal bagi saya dan saudara. Pengakuan Yesus dalam Injil, saudara kasih dikatakan akan menyangkut kehidupan kekekalan bagi saya dan saudara. Ya, pengakuan itu sangat penting bagi saya dan saudara. Sama seperti kalau misalnya saudara kasih, kalau ada kalau ada berpacaran, saudara kasih yang kita tahu dia mengasihi kita tahu dia cinta kita, ada pengakuan, ya. Dan kita tahu juga sebaliknya, saudara kasih kalau pasangan pria mau tahu saudara kasih pasangan wanitanya mengasihi dia, maka ada pengakuan, ya. Juga saudara kasih dalam pernikahan, saudara kasih
ya untuk resminya mereka disahkan menjadi suami istri. Saudara kasih diberkati dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Maka hamba Tuhan saudara kasih meminta pengakuan dari dua belah pihak. Ya, maka dikatakan kalau kamu dikatakan mengasihi dia, menerima dia, dikatakan maka katakanlah aku menerima dia atau aku mengasihi dia. Saudara kasih ya. Nah, sekali lagi Bapak Saudara, sangat penting pengakuan. Ya, pengakuan kita akan mempengaruhi ke depan perjalanan kehidupan kita. Ya, saudara kasih. Ya, maka dikatakan saudara, ya, dikatakan ya dalam Amsal bahwa dikatakan saudara kasih, ya perkataan kita itu saudara kasih, maka dikatakan kalau kita suka mengatakan perkara-perkara yang positif tanpa kita sadari nanti, saudara kasih perkataan kita itu, pengakuan kita itu akan kita tuai. Ya, maka dikatakan saudara kasih, barang siapa yang saudara katakan menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, menggemakan ya. Sama kalau saudara menanam ubi jalar ya, saudara kasih atau apa namanya itu labu ya. Saudara kasih, kita tanam benihnya di sini. Tapi kadang-kala untuk mencari buahnya bukan di tempat itu. Buahnya kita cari di mana saudara? Jauh ke depan. Atau mungkin ke kiri atau mungkin ke kanan. Ya, karena dia saudara kasih batangnya itu akan menjalar saudara. Demikian hidup kita, ya. Kalau sekarang ini kita memperkatakan kebenaran, saudara kasih dalam hidup saudara, sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, pengakuan yang kita akui hari ini akan kita tuai ke depan. Ya, maka hati-hati soal pengakuan, hati-hati soal perkataan. Sebentar kita baca, dikatakan saudara kasih di dalam Matius, ya. Dikatakan saudara kasih dalam Matius 12. Dikatakan Matius 12, saudara kasih kita baca bersama, kita perhatikan di sini ayat. Dikatakan saudaraku, ya. Ayat 36 sampai dengan 37, ya. Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Sama-sama kita baca dua-duanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya, jadi perkataan sia-sia sebenarnya bukan hanya perkataan sia-sia, ya. Saudara kasih, setiap perkataan kita itu nanti saudara kasih itu akan kita pertanggungjawabkan, ya. Maka dikatakan ayat 37-nya, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi sekarang saudara, apa yang kita ucapkan sekarang akan mempengaruhi ke depan hidup kita, ya. Maka saudara, saya dari kecil anak saya ini selalu kalau berdoa mengatakan anak yang pintar, anak yang bijak, anak yang cantik. Ucapkan aja, ya. Ucapkan berkali-kali, berapa kali kita berdoa, sebegitulah saudara kasih kita ucapkan, ya saudara kasih. Karena sekali lagi maka dikatakan perkataan kita itu adalah merupakan doa kita, ya saudara kasih. Jadi ucapkan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, ya itu nanti akan kita tuai. Tapi sebaliknya juga, kalau kita suka menggemakan hal-hal yang sia-sia, dikatakan di sini, maka kita akan mempertanggungjawabkannya juga, ya. Jadi karena itu, saudara, kalau saya berprinsip ini, daripada mengucapkan perkataan-perkataan yang nggak benar, yang akan kita tuai juga, dan lebih baik kita mengucapkan perkataan-perkataan kebenaran. Daripada kita mengucapkan perkataan sia-sia, ya, saudara kasih, yang akan kita tuai juga hasilnya, lebih baik kita ucapkan perkataan-perkataan yang positif dalam hidup saudara. Walaupun kadang-kala yang kita ucapkan itu kayaknya nggak ada faktanya, ya, atau misalnya aku kan diberkati, misalnya seperti saudara punya anak yang kecil, ya, saudara kasih dari baik, saudara katakan anakku anak yang pintar, anakku anak yang bijak, anakku anak yang takut Tuhan, ya, anakku anak yang sungguh-sungguh berdoa. Biar nanti saudara kasih perhatikan, maka saudara jangan salah tingkah kita, ya. Saya lupa kasih itu saya ini dulu ketika si penati kecil, saudara, apa yang, ya, karena saya suka berdoa, mereka lihat, saudara, dia suka doa walau belum tahu awalnya. Kalau dia cuma gesek kaki,
pikirnya itulah ambang, lalu dia nutup di situ. Ya, jadi gerak hidup kita itu, ya, saudara kekasih diikutnya. Kalau salah hidup kita, salah dia. Ya, karena itu maka dikatakan saudara, dan juga pengakuan hidup kita sehari-hari. Ya, akukanlah kebenaran demi kebenaran. Maka kita akan saudara kekasih menikmati nanti kehidupan demi kehidupan. Ya, walaupun sekarang ini bisa saya katakan saudara kayaknya kita belum diberkati, kayaknya nggak ada sesuatu yang memberi pengharapan, tapi katakan aku akan diberkati. Anakku punya masa depan yang baik. Ya, anakku bisa. Ya, perkatakan lama-lama saudara kekasih. Sekali lagi itu seperti benih yang akan kita tanam. Dan suatu saat nanti akan tumbuh dan menghasilkan buah dalam Tuhan. Amin saudara. Maka sekali lagi saudara kekasih, maka dikatakan pengakuan Yesus dalam Injil akan menyangkut kehidupan kekekalan bagi saya dan saudara. Mari kita lihat apa pengakuan Yesus dalam hidup saya dan saudara. Dikatakan di sini, ya saudaraku, ya saudara kekasih ya, saudara kekasih kita buka dalam Yohanes 14 ayat saudara kekasih, Yohanes 14 ayat 6 ya. Yang sudah biasa kita tahu ayat ini, yang sudah kita hafal ya dengan sungguh ya. Sama-sama kita baca. Saudara kekasih dua-dua ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dikatakan kata Yesus kepadanya. Ini ada menyangkut saudara kekasih karena sebelumnya saudara kekasih Thomas berkata dikatakan, sudah dikatakan ayat ya saudara kekasih 4 dan 5 saya baca saudara. Dan kemana aku akan pergi, kamu akan tahu jalan ke situ, kata Tuhan Yesus kepada mereka ya. Karena pada saat itu Yesus lagi ini saudara kekasih perkataan terakhir sebelum Yesus naik ke surga ya. Saudara kekasih, lalu Thomas berkata pada ayat 5 dikatakan, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Gitu ya saudara. Maka jawaban di situ dikatakan saudara ayat 6, maka dikatakan saudara kekasih, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dikatakan saudara, ini pengakuan Yesus. Dialah jalan itu dan dialah kebenaran itu dan dialah kehidupan itu. Saudara kekasih, tidak ada semua pemimpin agama di dunia ini. Saudara kekasih ya mungkin punya ini ya saudara, tapi tidak pernah satu pun pemimpin agama di dunia ini yang mengakui seperti ini. Bahkan ada salah satu saudara kekasih kepercayaan saudara agama masih saudara kekasih umatnya disuruh sampai sekarang, bukan disuruh ya, umatnya kalau mau sembahyang atau apa saudara, ada sembahyang khusus dikatakan saudara, ada sebuah doa waktu bagi mereka khusus untuk mendoakan pemimpin agama mereka. Dikatakan selamatkan, tunjukkan jalan lurus. Ya, saudara kekasih. Tetapi saya dan saudara, kita bangga punya Tuhan Yesus. Maka saya katakan saudara, maka saya katakan sama anak remaja, pada muda-mudi, saudara kekasih, yakinkan dalam hati kita, saudara kekasih, hanya satu jalan dan hanya satu kebenaran dan hanya satu kehidupan. Kalau Bapak Gembala tadi dikatakan sudah tahu bahasa Inggris saya kurang pandai, tapi dikatakan di Alkitab saudara juga dikatakan saudara, sudah dikatakan kalau di sini nggak apalagi jelas hanya satu jalan ya, nggak ada dikatakan hanya satu, hanya dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, itu saja. Tapi kalau di bahasa Inggris dikatakan ada perkataan D, ya ditambah di situ dikatakan I am the way, ya I am the truth, I am the life, ya. Saudara kekasih, perkataan D dikatakan di sini, perkataan menunjukkan, menegaskan bahwa dialah satu-satunya jalan, bahwa Yesuslah satu-satunya kebenaran, satu-satunya kehidupan. Dengan kata lain, maka dikatakan Kisah 4 ayat 12 dikatakan tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah yang oleh namanya kita bisa diselamatkan kecuali kepada satu nama, namanya Yesus. Ya. Jadi tegas bahwa jelas. Jadi maka saya katakan saudara, kita mengikuti Yesus itu ada satu kepastian saudara. Ya, jalan kita, saudara kekasih, jalan kita sudah jelas. Kecuali kalau kita tidak mau jalan bersama dengan Tuhan. Saudara kekasih, maka dikatakan menyangkut jalan di sini, dikatakan saudara kekasih itu menyangkut rumah Bapa.
Ya, saudara kekasih, maka dikatakan, perhatikan di dalam Yohanes 14 tadi sebagai perikopnya di atas dikatakan saudara kasih rumah Bapa. Jadi kalau dengan kata lain, kalau kita mau ke rumah Bapa itu sama dengan ke surga. Kalau kita mau ke surga, nggak ada jalan lain, harus berjalan dengan Yesus. Jalannya hanya Yesus. Maka dikatakan saudara kasih, hiduplah dalam jalan Yesus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita. Hiduplah berjalan bersama dengan, ikut jalannya, saudara. Maka dikatakan ketika Bartimeus, saudara kekasih, disembuhkan, dia bebaskan Tuhan, saudara kekasih, dan kemudian dia melihat dari yang buta, saudara kekasih, maka kemudian dia buka semua jubahnya, pas saudara kekasih, dia berubah. Dikatakan di situ saudara kekasih, maka dikatakan saudara kekasih, dikatakan Markus 10 ayat 52 dikatakan di sana, maka dikatakan dia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Jadi mengikut Yesus, dia tidak hanya mau sembuh saja, dia tidak cukup aku juga melihat, kemudian dia kembali lagi saudara kasih kepada profesinya yang pertama. Apa profesinya yang pertama? Meminta sedekah. Saudara berubah. Setelah saudara dari pengemis menjadi pengikut Yesus, dari yang buta bisa menjadi melihat. Kenapa saudara? Karena maka dikatakan dia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Dengan demikian juga hidup saya dan saudara, apapun latar belakang hidup kita, maka ada betul dikatakan bagi Tuhan Yesus tidak perlu pikir latar belakang kita apa, saudara. Biar Tuhan tidak saudara kekasih akan mengubah semua latar belakang kita. Saudara kekasih, apa masa lalu kita, Tuhan sanggup mengubahnya. Yang penting mau ikut bersama dengan Yesus atau tidak. Kalau kita mau ikut dalam perjalanan Tuhan Yesus sama seperti Bartimeus, dia berubah dari pengemis menjadi pengikut Yesus, dari yang hina, ya saudara kekasih, yang dicibir orang menjadi mulia, saudara, menjadi peminta-minta yang hanya mengharapkan sedekah dari orang lain, tapi dia punya kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Amin, saudara. Demikian hidup saya dan saudara. Kalau kita mengikut Yesus, hidup kita berubah, karakter kita berubah, langkah hidup kita berubah, prinsip kita berubah. Saudara kekasih, kenapa? Jalan Tuhan itu jalan yang lurus. Firman Tuhan berkata, jalan Tuhan itu jalan yang kudus, jalan yang mulia, jalan yang punya kepastian. Karena itu maka dikatakan bagi saya dan saudara, mari kita mengikut Tuhan. Dikatakan ikut jalan Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami kepastian di dalam Tuhan, kalau kita mau ke rumah Bapa, kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, ikut jalannya Tuhan. Amin Bapak Saudara. Karena dikatakan dalam Yosua 1, ya saudara kekasih, Yosua 1 ayat 8. Ya, Yosua 1 ayat 8 dikatakan di sini. Jadi kalau kita mau berhasil dan beruntung, ada jalannya. Apa jalannya? Dikatakan saudara kekasih, ini yang harus sama-sama kita saudara kekasih baca. Dua-duanya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin saudara. Jadi kalau kita mau berhasil menuju kepada rumah Bapa di surga, hanya satu jalannya, ikut jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Artinya jangan saudara kekasih, ya aku ikut Tuhan, dunia ya dunia juga, gak bisa. Aku mau ke surga, tapi kita mau hidup dalam seperti jalan dunia, gak bisa. Maka dikatakan saudara kekasih, kalau kita dikatakan saudara, kalau kita mau bersekutu dengan Tuhan, harus ikut dalam jalan Tuhan. Karena jalan Tuhan dengan jalan kita jauh berbeda. Maka dikatakan, seperti dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 ya. Saya baca dengan cepat saudara, dikatakan Yesaya 55 saudara kekasih ayat 8 dan 9. Dikatakan di sini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tinggilannya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jauh beda. Ya, maka dikatakan dalam Amsal 14 juga dikatakan ada orang menyangka jalannya lurus tapi ujungnya maut, saudara ya. Dia pikir hidup ini hidupnya, lalu dia suka hati mau bikin apa? Wow, padahal nanti terkejut lah, kok begini gitu. Maka ada dikatakan di dalam wahyu dikatakan, maka pada saat nanti harinya Tuhan, maka di sana ada dua versi manusia. Ada orang bersorak-sorai karena dijemput oleh mempelai pria dan surga, dan
dibawa ke sorga. Ya, tapi ada orang yang tertiga, maka di sana dikatakan histeris. Maka dikatakan sudah kekasih di sanalah akan terdapat apa dikatakan ratap dan kertak gigi. Wah, terkejut dia. Dipikir dunia ini dunianya, selamanya di dunia ini, lalu suka hati mau bikin apa? Gak bisa. Saudara kekasih, dunia ini akan berakhir dengan segalanya. Kegemilangan, kemewahan, kehebatan, segala sesuatunya akan ada kelenyapan. Maka firman Tuhan dikatakan ya, langit dan bumi akan lenyap. Hanya satu tinggal tetap, itu apa? Firman. Ya, maka jalan bersama dengan Tuhan, ikut jalannya Tuhan, ikuti ketetapan-ketetapannya Tuhan, ikuti sudah dikasih perintah-perintahnya Tuhan. Di sana sudah dikatakan, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jalan kita lurus jelas. Maka adanya sekolah minggu tadi sudah kekasih lupa dikatakan tuh ya. Kalau dikatakan supirnya Tuhan Yesus, jalannya bakal dikatakan apa? Kapalnya kecil, apa ya? Ada kereta ya. Katakan ya, kalau supirnya Tuhan Yesus, jalannya lurus. Tapi dikatakan ada satu keretanya dikatakan supirnya ngantuk, dikatakan saudara tubruk, dan dikatakan apa? Supirnya dikatakan apa? Iblis. Wah, ya. Jadi kita tahu jalan kita, suka nubruk, suka melanggar, suka ngeleweng, ya saudara. Berarti kita lagi dikendalikan siapa? Tapi kalau kita berjalan dalam jalan Tuhan, Dia bawa kita pada jalan kebenaran. Jalan kita lurus, gak neko-neko. Jujur dengan segenap hati, manggut, hormat, tunduk, rendah hati di hadapan Tuhan, mengakui kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Dan maka dikatakan Musa berkata, kita lihat di sini ya, sangat dia memerlukan jalannya Tuhan. Dikatakan kami tidak akan berangkat jikalau kau tidak bersama dengan kami. Kau menyuruh kami pergi, tapi kau tidak, dikatakan tidak menyertai kami, dan kami tidak tahu siapa yang akan kau suruh yang bersama dengan kami. Ya, saya coba saudara perhatikan, sudah kekasih dikatakan di sini, ya ayat 11 agak panjang sedikit ya saudara. Ya, dan Tuhan berkata kepada Musa dengan berhadapan muka, ya seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi artinya Joshua bin Nun. Perhatikan ya. Ini harus bisa kau saudara kebelah. Saya sangat kuat ini bicara. Katakan artinya Joshua bin Nun. Ini saudara kasih ya. Seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Ya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga mendapat kasih karunia di hadapanku. Ya, dikatakan kau menyuruh kami pergi, tapi kami tidak tahu siapa yang kau utus bersama dengan kami. Maka dikatakan ayat 15-nya, dikatakan di sini ayat 15-nya, saya baca kembali bersaudara. Ya, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Wow, amin saudara. Musa gak mau jalan sendiri, gak mau tanpa Tuhan. Ya, walaupun dikatakan tanahkan itu penuhnya susu dan madu, maka dia berkata, kami tidak akan berangkat kalau kau tidak berangkat dengan kami. Maka dia berkata di ayat 13-nya, saudara kekasih, apa dikatakan sini ayat 13? Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Wow, saudara kekasih dalam nama Yesus, ya. Saudara kekasih, dia memerlukan jalan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, tunjukkanlah kiranya jalanmu kepadaku. Dia katakan, biar aku mengenal engkau. Ya saudara kekasih, dia sangat minta kepada Tuhan jalannya Tuhan. Saudara kekasih, dia tidak minta kekayaan,
dia tidak minta nama yang besar, dia tidak minta kedudukan, dia tidak minta kekuasaan. Dia tidak minta itu, tapi yang dia minta jalannya Tuhan, saudara. Tunjukkan jalanmu kepadaku, biar aku mengenal kau. Saudara kekasih, kenapa harus dia minta saudara kekasih jalannya Tuhan? Karena dia tahu kalau dia berjalan bersama dengan Tuhan, wow. Maka dikatakan di sini, perhatikan ayat 14-nya, dikatakan di sini, lalu dia berfirman, aku sendiri akan membimbing engkau, aku akan memberikan ketentraman kepadamu. Amin, saudara. Jadi dikata lain bahwa saudara, Musa tahu akan itu. Musa tahu akan itu. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan dia, atau dia bisa berjalan bersama dengan Tuhan, atau di jalannya Tuhan, pasti Tuhan bersama dengan dia. Amin. Amin, Bapak Saudara. Kalau biar berjalan di dalam jalan Tuhan, maka Tuhan akan menyertainya. Kalau dia berjalan bersama di jalannya Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Kalau dia berjalan di dalam jalannya Tuhan, saudara kekasih, maka Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan akan membimbing, dikatakan, aku akan membimbing engkau. Wow, ya. Saudara kekasih, kadang-kala banyak dalam jalan kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, dalam studi anak-anak kita, kadang-kala saudara gak tahu kadang-kala apa yang harus kita lakukan. Saking banyaknya persoalan yang kita gak mengerti. Kadang-kala mungkin saudara gak pernah. Saya kadang-kala gak bisa lagi berdoa. Kenapa? Saking banyaknya. Saking banyaknya pergumulannya, saking banyaknya doanya, saya nggak tahu mau doanya apa ya. Minta ini udah datang ini gitu ya, saudara kekasih. Lalu saudara, kadang-kadang akhirnya kita diam. Pernah kali kemarin itu Esther menelpon saya. Tiba-tiba ya saudara. Sebelumnya saya bertelepon dengan seorang hamba. Sebelumnya kan bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang sama-sama kami dulu sama bertemu dengan Esther, ya. Jadi kami, jadi ya. Lalu tiba-tiba saudara kekasih, Bu Esther, agak lama saya apa responnya gitu ya. Halo gitu ya. Lama kali pernah angkat tangan. Ya, kalau saya sama dia itu, dia bilang selalu non sama saya. Ya, walaupun udah menikah selalu bilang non gitu ya. Ya, ada kesan tersendiri dalam dirinya tentang saya, ya. Saudara kasih ya. Apa kak? Itu kan juga kak sehat, kakak sehat. Kau sehat, anakku sehat. Sini semua ditanya sehat, kakak sehat. Maka aku telepon kau. Kira-kira ada apa menelpon saya? Tumben. Apa kau bilang? Kok tumben? Aku rindu kau non. Alah, bilang gitu ya. Iya non, katakan rindu kali aku sama kamu. Sekiranya ada orang membawa aku, dan tiap hari aku datang ke rumah. Yelah, bukan ya saudara. Nah, seperti dikasih ya. Saya katakan sama dia, gini. Kau jangan bilang gitulah. Dia katakan, gak bisa lagi seperti itu, gini kak, gini. Gitunya katanya. Saudara kasih ini cerita kami yang saya pernah katakan dia kalau agak yang lalu gitu ya, katakan kita nggak di situ lagi, kita sudah berubah. Bisa ya, betulnya itu saya katakan betul lah. Saya katakan kita tidak di situ lagi, aku tidak mau di situ lagi, aku pun tidak mau. Hari ya sekarang sama kita nih. Nah, saya katakan saudara, ada jalan kalang kami pikir dulu jalan kami lurus, tapi kayaknya nggak benar gitu. Tapi sekarang saya katakan sama Kak Esther ya, atau sama teman saya yang lain, saya katakan ya, sekarang mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dulu saya katakan ada tiap hari yang manggil kita, menelpon kita, begini kita. Sekarang nggak ada lagi. Ada Tuhan memimpin kita. Amin. Ada Tuhan memimpin. Kalau dulu memang saudara saya kadang-kadang ada ini, ada feelingnya kuat saudara. Maaf 1000 kali maaf. Ibu Munti itu feelingnya kuat. Saya nanti nggak mood gitu ya, nggak ini gitu, langsung telepon Tuhan. Ya. Haleluya Bu, shalom gitu ya. Nggak shalom, haleluya ya. Dia katakan, apa kabarmu? Dia udah tahu. Kalau saya tidak ke kantor, dia tidak cari dan tidak jemput. Dia tahu. Kalau Ibu Esther nggak datang ke kantor, disuruh jemput. Nggak ada di rumah, dicari di mana sampai. Kalau saya tidak. Dia pas dia tahu. Apa kabar menanku? Sehat nggak kau? Kira gini. Menanku ya nak? Nah, sudah. Lega sudah. Sekarang nggak ada lagi yang bikin itu. Nggak ada yang telepon.
Saudara, kadang-kadang rindu saudara. Tapi saya katakan sama Tuhan, jalanmu aku perlukan. Aku mau berjalan bersama denganmu. Tuntun aku. Jangan salah jalanku. Amin Bapak Saudara. Kadang-kadang dibiarkan Tuhan memang kita, dilepaskan kita saudara. Sama seperti burung raja atau burung-burung yang lain saudara. Saudara kasih ketika dia punya sangkar saudara, dan dia punya telur saudara kasih, dan kemudian ditetaskan saudara. Ketika anaknya itu masih bayi saudara, belum tumbuh sayapnya saudara kasih, belum tumbuh paruhnya atau apa saudara, masih terus tiap hari siang pagi setiap pagi mungkin pagi sore mungkin dia antar makanannya ke situ. Dia sudah diayomi, dihangatkan dengan saudara kasih sayapnya. Tapi satu saat saudara kasih ya, dan mulai tumbuh saudara kasih sayap dari burung itu saudara. Apa yang dilakukan saudara kasih induk burung itu? Tahu saudara apa saudara? Dibongkarnya saudara, saudara kasih dicabik-cabiknya sangkarnya itu. Lalu saudara kasih anaknya cium, jangan seperti itu. Tolong, mungkin sampai terhampas. Tapi saudara kasih anak itu mungkin anak burung itu berkata, aduh kejam kali mamaku ini. Kenapa aku harus diperlihatkan seperti ini? Kenapa harus begini? Kenapa kita harus dibongkar sarangnya? Aku sudah nyaman di sini, aku sudah safe di sini. Tapi kok dibongkar ya? Mungkin seperti itu perkataan daripada anak-anak burung itu. Tapi saudara kasih bukan karena kejam induk burung itu, tapi karena kasihnya, karena dia mau melatih biar anaknya itu mulai terbangkan sayapnya, biar melatih anaknya itu mulai cari makanannya sendiri, sehingga nanti dia bisa terbang jauh untuk bisa menikmati makanan. Seperti itu kadang-kadang kita. Kalau saudara pernah punya masalah, punya kesulitan, orang gak terima saudara, jangan kecewa sama siapapun. Tuhan lagi latih kita. Kemarin kami berdoa di sini, saudara. Ketika berdoa itu saudara harus diperhadapkan Tuhan, saudara. Si ini dia harus dihadapi ini, saudara Daniel harus menghadapi ini, si ini harus menghadapi. Kemarin seperti video lintas di hadapan saya mengatakan dengan kata lain, saudara, semua orang harus menghadapi masalahnya sendiri. Daniel harus menghadapi masalahnya sendiri. Sadrak, Abednego, Mesak harus menghadapi persoalannya sendiri. Semua harus menghadapi sendiri. Kita pikir kadang-kala saudara, kita pikir oh itulah gak diperhatikan aku, gak dipeduli, gak di ini. Maka banyak orang kecewa. Tapi saya belajar kepada Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kadang-kala kita dibiari Tuhan sendiri. Bukan karena dibiari, tapi Tuhan lagi latih kita. Tapi dia tetap pimpin kita, tetap arahkan kita. Sama seperti induk burung tadi saudara, ketika anaknya saudara kasih dibiarkan, kadang-kadang saudara kasih diangkatnya, kemudian lepaskannya, saudara kasih anaknya itu mungkin gelepar-gelepar. Kalau kayaknya kayak anaknya itu gak bisa, kemudian dia lari dengan cepat, terbang lebih cepat, maka dia angkat lagi anaknya saudara. Tapi saudara, dilepaskannya, dihempaskannya, saudara kasih anaknya itu maksudnya untuk melatih anaknya itu bisa melatih sayapnya untuk bisa terbang, untuk melatih kecanggihannya. Demikian saja saudara, ketika kita terpuruk kadang-kadang ada masalah kita, saudara kasih kadang-kadang gak orang-orang menergi kita, orang-orang gak tanya kita, orang-orang gak peduli kita. Tuhan lagi latih kita untuk bergantung sama Tuhan, biar kita bisa menikmati. Maka dikata kita kejarlah kebaikan Tuhan. Kita lagi mengejar kebaikan Tuhan. Kita lagi saudara kasih menikmati, saudara kasih Tuhan dalam hidup saya saudara. Tapi maka dikatakan tadi, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, bertindaklah berhati-hati sehingga perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Kita akan berhasil dan beruntung, itu janji Tuhan. Tadi malam kami sampaikan di Budi dalam Yesaya 21 ayat 45. Segala yang baik yang dijanjikan Tuhan tidak pernah tidak dipenuhi. Semua akan terpenuhi. Wow. Segala yang baik yang dijanjikan Tuhan tidak pernah tidak terpenuhi. Semua akan terpenuhi. Wow. Jadi semua janji Tuhan itu hal yang baik. Cuman kadang-kadang kenapa nggak baik kita alaminya? Kenapa tidak semua kita nikmati janji-janji Tuhan? Oh, karena mungkin kita tidak pas di jalannya Tuhan. Maka cocokkan jalan kita dengan Tuhan, itu akan pas kepada kita. Amin saudara. Jalan, jadi saudara kasih, maka dikatakan
Sekali lagi saya ulang, ketika saudara punya masalah, ketika saudara punya problem, itu nasihat bantuan yang pernah saya juga dengar kok bagi kita. Saudara kasih, jangan berdoa untuk mengharapkan jawaban Tuhan segera bagi saudara. Sesungguhnya, saudara kasih, kalaupun kita belum dapat jawaban kita dan jawaban doa kita, dikatakan, saudara kasih, nantikanlah, perbaiki saja hidup kita. Saat nanti hidup kita sudah cocok di hadapan Tuhan, Dia akan segera menolong saya dan saudara. Amin saudara. Amin Bapak saudara kasih. Maka kita berjalan dalam jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu jalan yang lurus. Jalan Tuhan itu jalan yang kudus. Jalan Tuhan itu dikatakan ada satu kepastian yang membawa kita sampai kepada rumah Bapa. Kalau ke rumah Bapa pun kita akan bisa sampai kalau kita berjalan dalam jalan Tuhan. Apalagi untuk mencapai hal-hal ke depan masa depan kita, hal-hal kebutuhan kita ke depan, hal-hal jawaban persoalan kita ke depan, Tuhan akan selesai. Maka dikatakan di dalam Efesus 3, mungkin saya lupa, ayat 21 dikatakan saudara ya. Saudara kasih, Tuhan akan melakukan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan ya. Saudara kasih dikatakan di sini. Ya, saudara kasih dikatakan yang ayat 20. Ya, saya baca saudara. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Bagi siapa saudara? Bagi Yesus. Bagi Yesuslah lebih banyak akan melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan doakan. Saudara kasih, kalau kita pengen hidup kita lebih baik, saya katakan Tuhan itu jauh lebih memikirkan kebaikan kita. Kalau kita mau berhasil, Tuhan jauh, sama seperti kita orang tua yang kukasih. Anak kita mau pengen ini, kita jauh lebih memikirkan untuk kehidupannya. Sebelum anak kita pikirkan, kita sudah pikirkan masa depannya. Sebelum sudah kasih disiapkan segala, mungkin orang tua dari mulai lahir anaknya sudah diasuransikan. Asuransikan kesehatan, asuransikan masa depan. Saudara, ya kalaupun ada saudara kasih ya kalau dapat saudara kasih sudah siap ke depan. Ya, anaknya nggak pikir itu, anaknya belum tahu itu, tapi ada orang tua sudah nyiapkan itu. Nggak salah sih, saudara kasih, nggak salah, saudara. Ya saudara kasih ya, kita bukan mau bergantung ke situ, tapi dengan kata lain kita harus save. Ya saudara kasih ya. Tapi saya katakan, kalau manusia orang tua di dunia ini tahu membuat seperti itu, Bapa di surga, maka dikatakan sih, dia lebih banyak melakukan. Ya, lebih dari apa dikatakan yang kita pikirkan, dari kita doakan. Amin saudara. Haleluya Bapak saudara kasih. Tapi kuncinya dikatakan Bapak Saudara, kita harus berjalan dalam Tuhan, ikut jalannya Tuhan, jangan menyimpang dari jalannya Tuhan. Haleluya, jalannya Tuhan itu sekali jalan kebenaran, jalan kekudusan, jalan saudara kasih kesungguh-sungguhan. Amin saudara. Oke, yang kedua dikatakan Bapak saudara kasih, yaitu akulah jalan. Yang pertama tadi Yesus mengakuinya. Dikatakan yang kedua, akulah kebenaran. Ya, apakah kebenaran itu? Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, firman kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman itu kebenaran. Maka dikatakan, akulah kebenaran. Dikatakan saudara kasih. Ya, jadi kalau kita ini mau benar, firman Tuhan sudah berkata, manusia setelah jatuh dalam dosa, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Jadi tidak ada lagi manusia siapapun di dunia ini, sehebat apapun dia, latar belakangnya ada orang berdosa. Garis keturunan kita dan garis keturunan dari Adam dan Hawa orang berdosa. Semua kita nggak ada yang benar. Firman Tuhan berkata Roman, semua manusia tidak ada yang benar. Saudara kasih. Tapi bagaimana saudara? Dikatakan bagaimana kita bisa benar? Bukan karena kebenaran pribadi kita, tapi karena kebenaran Allah yang kita tahu dalam hidup saya dan saudara. Maka dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa. Agar kita bisa benar, jalan kita bisa dalam hidup dalam kebenaran. Saudara kasih, maka kita harus terima firman Tuhan dalam hidup kita. Hanya firman yang bisa menguduskan kita. Sehebat apapun nasihat orang di dunia ini, secanggih apapun kehidupan orang, saudara kasih pendidikan atau apa saudara, saudara kasih saya katakan saudara tidak pernah bisa mengubah hidup manusia. Seperti tadi saudara, dari maka dikatakan kita diubah. Dulunya kita tidak terhitung, sekarang menjadi terhitung. Dulunya kita tidak dikasihi, sekarang kita menjadi dikasihi. Di dulunya kita sudah hilang, sekarang kita didapatkan ya Tuhan. Kenapa saudara? Karena ada kebenaran yang membenarkan saya saudara.
kebenaran. Maka harus kita terima dengan sepenuhnya kebenaran, yaitu firman yang mengubah saudara-saudara. Firman itu harus diapain saudara? Dikatakan harus kita pakai. Dikatakan firman Tuhan, kalungkanlah itu dalam kalungmu dan ikatlah itu dikatakan dalam pergelangan tanganmu. Taruhilah itu dalam hatimu. Maka dikatakan saudara kekasih, karena firman itu mengajari kita. Maka dikatakan ya sudah, tulisan Allah bermanfaat untuk apa dikatakan? Mengajar. Lalu apa saudara? Menyatakan kesalahan. Lagi ngapain saudara? Memperbaiki kelakuan. Lagi ngapain? Mendidik kepada seluruh kebenaran. Saya katakan sama saudara, kalau orang mungkin menyatakan kesalahan saudara bisa tersinggung, sudah bisa marah, bisa membela diri. Tapi kalau sudah kebenaran menyatakan sudah kasih kesalahan kita, saya katakan wajib harus terima. Karena saudara, dalam firman Tuhan itulah dinyatakan semua kekurangan kita. Firman ini adalah suara Allah yang berbicara bagi saudara-saudara untuk menyatakan, mengajar kita, diajarinya kita. Saya katakan diajari kita dari bengkok menjadi lurus, dari jalan kita yang saudara kasih yang dolak-dalik, saudara kasih bisa saudara kasih menjadi orang yang tulus dalam Tuhan. Dari yang suka neko-neko menjadi orang yang tulus, yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan. Dari yang hidup semberaut saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Firman mengajar kita. Saya katakan kepada saudara, kalau firman maka dikatakan di sini, kalau firman kita tolak, apa jadinya? Dikatakan di sini, Hosea 4 ayat 6. Ya, karena engkau yang menolak pengajaranku, maka aku dikatakan apa saudara? Dikatakan di sini. Ya, oke. Sama-sama kita baca. Ya, Hosea 4 ayat 6. Dua-dua ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melampangkan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan. Wow. Kalau kita nggak mau terima firman, apapun saudara tidak akan bisa diubahkan Tuhan. Kalau kita tidak mau menerima firman Tuhan yang menyatakan kekurangan kesalahan kita, kita tidak akan bisa dibagusi Tuhan. Tidak bisa. Walau kita kan aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak pernah kita pakai firman Tuhan dalam hidup kita. Karena dikatakan Kolose 3 dikatakan firman itu seperti pakaian yang harus kita kenakan dalam hidup saudara-saudara. Siapa mengenakannya? Saudara kekasih, bukan orang lain pada saudara-saudara, tapi kita sendiri yang mengenakan pada diri kita. Sehingga dikatakan dalam Wahyu, tidak dikatakan maka ketelanjanganmu tidak kelihatan. Dikatakan di sini. Okay? Saya baca kepada saudara Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, saudara-saudara pilihan Allah, dipilih dari dunia ini, dari semua orang berdosa di dunia ini, kita diselamatkan dan yang dikuduskan dan dikasihinya, dikenakanlah apa yang dikenakan? Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kenakan. Saudara punya pakaian semuanya di sini. Saudara kasih cantik, saudara ganti semuanya. Saudara kasih, saya katakan, sekiranya penampilan kita kurang indah, kurang elok, kurang bagus. Tapi kalau pakaian sudah bagus, penampilan saudara, ya saudara kasih perbaikan, ini semua kan jadi cantik, saudara. Ya, kalau misalnya kita lagi penat, gitu, capek, ya, kusyuk lah kita di mana saudara. Lalu pergi kita ke salon, lah kita katakan ke salon, Kak, ngapain? Ya, mau hebat lah, ya, mau lulur, mau ini. Secapek apa, kusam apa saudara malam masuk salon? Kalau saudara di krim bar, ya saudara di masker misalnya, kemudian saudara kasih di lurul, dikatakan apa facial, saudara akan keluar cepat, rambutnya ditata sedemikian apa. Yang tadi wajah kita tadi malah karena capeknya mungkin bersinar dia. Karena apa? Didandani, dihiasi, diperbaiki. Rambut kita yang acak mampus saudara di ini saudara kasih dia keren banget, sampai badan kita dikusutnya di ini, wow ya. Ya enak ya saudara ya. Kadang-kadang kita sampai pulas tidur, udah selesai, udah selesai, udah selesai ya. Oh ya, maaf ya saudara, enak saudara. Ya saudara kasih. Jadi kita pulang dengan cantik. Kenapa? Karena sudah diperbaiki. Hidup kita seperti itu juga. Jelek karakter kita dan benar karakter kita. Tapi kalau kita pakai firman Tuhan, kita pakai belas kasihan, kita
pakai kemurahan, kita pakai kelemah lembutan dan kesabaran, dikatakan kita akan tampil yang sungguh menjadi berkat di mana saja. Lewat kesabaran kita akan bisa menyelesaikan persoalan apapun. Tapi saya katakan saudara, kalau saudara tidak memakai kesabaran, ada persoalan yang jadinya apa saudara? Persoalan sedikit bisa menjadi besar. Kenapa? Karena tidak punya pakaian kesabaran. Karena kita tidak punya memakai saudara kasih kemurahan, saudara kasih. Ada persoalan sedikit membuat kita menambah, lari, saudara kasih. Tapi karena kita pakai kemurahan, sesulit apapun keadaan itu, bisa kita menutupinya dan memperbaikinya dan menghadapinya dan menyelesaikannya dengan baik. Kenapa? Ada pakaian kemurahan, ada pakaian kesabaran, ada pakaian kelemah lembutan, ada pakaian belas kasihan, dan pakaian-pakaian yang lain. Itu karakter. Jadi pakaian itu, saudara, kebenaran itu harus kita pakai dalam hidup kita. Itu tidak bisa saudara kasih, maka dikatakan, saudara perhatikan, ketika Tuhan Yesus lahir, lalu datanglah saudara kasih orang Majus dari timur untuk mau menyembah pada Tuhan Yesus. Lalu saudara kasih, maka dikatakan ketika sampai mereka saudara kasih, ya, saudara kasih berjumpa Tuhan Yesus, lalu apa dikatakan? Pulanglah mereka dari jalannya. Kenapa? Kenapa harus pulang dari jalan yang lain? Saudara kasih, karena kalau di jalan yang sama akan ada Herodes menangkap mereka dan mengetahui nanti di mana Yesus, maka mereka akan tangkap Yesus dan akan bunuh Yesus. Demikian hidup saya dan saudara. Kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, maka kita pulang dengan jalan lain. Saudara kasih, pulang dari ibadah, pulang dengan kekuatan, pulang dengan pengharapan, pulang dengan kekuatan daripada Tuhan, pulang dengan berubah dari karakter kita yang gak benar, saudara. Kenapa? Kita berjumpa dengan Tuhan, mengalami, menikmati kebenaran. Maka dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecap hati saudara, menikmati makanan, saudara kasih ya, cocok dulu ya, cocok gak garamnya. Kalau kurang cocok, maka kita balik kita tambah garam, apa yang perlu ditambah. Tapi kalau tidak kecap sedikit saudara, mantap, ya, berarti nikmat. Saudara kasih, gitu juga. Kita kecap kebaikan Tuhan. Saudara akan merasa damai, merasa tenang, pulang dengan pengharapan, pulang yang datang dengan galau, datang dengan tidak mood, datang gak terang wajah kita, tapi pulang dari ibadah, bertemu dengan Tuhan dalam ibadah, sudah pulang dengan kepastian, pulang dengan pengharapan. Kenapa? Jumpa dengan kebenaran. Jumpa dengan kebenaran. Jumpa artinya sudah menikmati kebenaran, bertemu dengan kebenaran. Saudara kekasih, yang menghidupi kebenaran dalam hidup saudara-saudara. Maka sekarang tidak cukup hanya saudara dengar, ya. Apa kan ada orang kan? Tadi kau ibadah. Apa firman Tuhan tadi? Enak memang firman Tuhan yang. Siapa yang kau bayar ini? Tapi apa firman? Lupa mula aku. Enak saudara, karena ada hidup yang lain dalam dirinya. Saya demikian juga saudara-saudara. Di dalam tekanan, di dalam persoalan, dalam kesulitan, dalam segala sesuatu kayaknya tidak ada pengharapan, saudara tidak akan putus asa. Saudara tidak akan dead, atau saudara saudara bunuh diri karena suruhnya persoalan. Tapi ada kehidupan yang memberi pengharapan bagi saudara-saudara. Ada pengharapan yang membuat kita kuat, teguh di dalam Tuhan. Kenapa bisa kuat dan teguh di tengah badai? Ada nyanyian tadi, apa nyanyian tadi? Apa nyanyian yang paling katakan berserah, yang dia memegang tanganku, gitu. Saudara, kenapa bisa? Kenapa bisa kita bisa berserah? Saudara kasih dalam tekanan apapun, saudara kasih karena ada kehidupan yang diberi Tuhan bagi saudara-saudara. Beda. Maka dikatakan, perhatikan dalam 1 Yohanes 4:4 apa dikatakan? Dikatakan, roh yang ada di dalamku adalah lebih besar dari roh apapun dalam dunia ini. Maksudnya roh apa sih? Itu Roh Kudus. Kehidupan roh yang di dalam kita, saudara kasih, membuat roh kita kuat. Ya saudara, kita tidak, dengan kata lain saudara kasih, apapun tekanannya, apapun persoalannya, persoalan tidak akan membuat kita, saudara kasih, hancur. Ya, maka dikatakan dalam Roma 8 itu dikatakan, walau aniaya, kemiskinan, ketelanjangan, kelaparan, bahkan malaikat sekalipun
ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena dalam kasih Kristus itu ada kehidupan yang membuat saya bisa hidup di tekanan apapun, membuat kita bisa kuat di dalam saat kita dipelit oleh Pak Paulus berkata, kerap kali sering kali kami dikatakan, ya saudara punya masalah, dikatakan namun kami tidak tertindas. Tidak tertindas. Kenapa tidak tertindas? Karena kita bukan hanya tubuh jasmani saja, dan ke dalam kita ada roh yang memberikan pengharapan, yang memberi kekuatan, yang memberikan iman bagi saudara-saudara, yang membuat kita menjadi teguh dan kokoh ketika ada masalah. Kenapa? Ada di dalam kita kehidupan yang lain tidak punya itu. Tapi saya dan saudara yang memiliki Yesus, yang punya jalan kebenaran, yang saudara kasih memiliki kehidupan, maka kita bisa kuat dan kokoh dalam Tuhan Yesus. Amin Bapak Saudara. Karena itu maka dikatakan pastikan dalam hidup saudara tetap berjalan dalam Tuhan, pastikan memiliki kebenaran, dan pastikan tetap kita dalam hidup. Saudara dengan kata lain saudara ada hidup kekekalan yang menanti saya dan saudara, yang membuat saya dan saudara tetap menyala dalam Tuhan. Tetap menyala dalam Tuhan. Maka Paulus berkata, dikatakan, aku telah mengakhiri garis pertandinganku dan aku telah mencapai garis akhir. Aku telah menyelesaikan pertandinganku dan aku telah mencapai garis akhir. Maka dikatakan yang lapannya dikatakan, dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, kenapa dia bisa menyelesaikan pertandingannya sampai selesai, sampai garis akhir? Dikatakan saudara kekasih, karena dikatakan saudara, karena dia rindu menantikan Yesus datang kedua kali. Dia rindu bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Sekali lagi maka dikatakan Bapak Gembala tadi dikatakan, kenapa kita bosan? Bosan kita ibadah, bosan melayani, bosan ini, karena kita lupa ada surga yang menantikan kita. Kenapa orang tawar hati mengikut Tuhan? Karena persoalan ini bukan, karena lupa ada mahkota di surga yang menunggu kita. Kalau kita ingat, maka dikata perhatian, dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, dan bukan hanya untuk aku saja, tapi dikatakan tetapi juga untuk orang-orang yang rindu akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Paulus berkata, jadi sekali lagi, kerinduan kita akan surga, kerinduan kita bertemu dengan Tuhan ditandai dari ibadah kita yang setia ikut Tuhan, ditandai dari kesungguhan kita melayani Tuhan, ditandai dengan surga kasih penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus kasih ya saudara. Kita mengangkat pujian kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini mulai sonando. Minggu lalu kita nyanyikan, tidak apa-apa ya, kita nyanyikan balik saudara. Ya, saya nggak tahu saudara punya kesenang nggak saudara kasih. Kalau sekiranya saudara tidak menikmati kebaikan-kebaikan secara dunia, tapi kita bisa menikmati kebenaran dan kebaikan Tuhan suatu dunia dalam hidup kita. Dusona. Haleluya. Haleluya.
datang bertubi-tubi. Tapi kami yakin dan percaya, jika Engkau ada bersama dengan kami, jika kami dalam berjalan dalam jalan-Mu, dan kebenaran-Mu ada bagi kami, dan kami tetap akan hidup dalam Engkau. Kami akan hidup mempermuliakan Engkau. Persoalan akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Kesulitan akan memberikan pengharapan bagi kami. Makasih Tuhan, kehidupan ada di dalam Engkau. Kami tidak akan lenyap dengan dunia ini, namun kami hidup karena ada kekekalan yang Kau sediakan bagi kami. Terpuji nama-Mu, berkati kami semua. Haleluya, kami berdoa Tuhan. Masih kita berdoa sanggem, dikatakan saudaraku